ketemu lagi. Kebetulan saat ini saya berada di desa Sompang Kolam, yang mana seperti biasa jalan-jalan mencari air terjun. Nah, kebetulan di desa Sompang Kolam ini terdapat spot wisata berupa air terjun, biasa disebut Sunsa. Sunsa berarti air terjun. Nah, sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan kepala desa, karena saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kepala desa Sompang Kolam. Gimana nih Pak Kepala Desa? Sehat ya? Sehat. Sehat. Nah, ini Pak Kepala Desa, sekarang saya dengan Pak Kepala berada di salah satu spot air terjun ya, berada di desa yang berkumpul ini. Mungkin bisa jelaskan nih nama air terjun yang lebih jelas agar para pemirsa kemudian pencinta wisata air terjun bisa mengetahui sama-sama nih. Terima kasih teman-teman. Kebetulan sekarang kita berada di wilayah Desa Sompang Kolam. Bertepatan di tempat ini namanya Sunsa Loak. Insya Allah. Menurut sejarah dari orang tua kami, kenapa Sunsa ini dinamakan Sunsa Loak? Karena tipe misalnya seperti kamar. Loak itu artinya kamar. Loak itu bahasa Manggarai. Artinya kamar. Karena tipe kolamnya seperti loak. Kolam di luar baru masuk ke dalam kamar. Begitu. Itu makanya Itu bentuk lorong ya? lorong. Bentuk lorong. Kebetulan pas di kamar, di pintu kamar mau masuk kamar itu ada satu kayu yang sudah sekitar 30-an tahun lalu tidak pernah laku. Ya, tidak laku, tidak bisa laku. Ada masih kita lihat. Dan setelah ini masih ada lagi namanya Sunsa Deher. Bisa air terjun, yang artinya air terjun. Setelah Sunsa Loak ini sebentar ada Sunsa Deher dan ada Tibu Deher. Kita satu jalur nih air. Setelah itu lewat dari Tibu Deher sebentar, kita lanjut ke Tibu Ngensung. Menurut sejarahnya, kenapa ini dinamakan Sunsa Loak? Itu tadi karena bentuknya berbentuk kamar. Yang kedua, nenek moyang dulu itu tempat gantinya di sini. Setelah mandi tempat gantinya di kamar ini, di Sunsa Loak ini. Dan Tibu Deher itu artinya di situ tempat matahari yang lumayan terang. Hingga setelah mereka ganti, setelah cuci pakaian, jemurnya di Tibu Deher itu. Nanti kita lihat sama-sama. Ini unik karena air terjun berada diapit oleh batu ya Pak Kades ya, yang berbentuk lorong atau kamar, sehingga biasa disebut apa nih Pak Kades? Apa namanya? Sunsa Loak yang artinya kamar atau lorong, betul ya Pak Kades ya? Ya, di desa ini Pak, selain air terjun ini, yang pertama kita memiliki rumah adat. Dan kenapa Hamengkecolang ini ada? Hamengkecolang ini berada di dua kecamatan, yaitu kecamatan Sudut dengan Sudut Barat. Karena kampung kolanya ada di sini. Dan kebetulan kemarin desa kita ini berawal dari sebelum kita mekar. Desanya namanya Desa Kolam. Setelah kita mekar, kita berada di Desa Mekar. Kita beralih namanya itu induknya Desa Kolam. Kami yang berada di pemekaran Desa Sompang Kolam. Nah, di situ kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa Sompang Kolam? Memang waktu itu di kabupaten, waktu bupatinya Pak Gusti Dila, mereka debat soal nama itu. Yang lain mengatakan harus Sompang Kolam, tetapi kami yang orang asli Kolam mengatakan seluruh tokoh-tokoh adat di kampung Kolam ini mengatakan harus Kas Kolam. Makanya desa kami ini namanya Desa Sompang Kolam. Kembali ke spot wisata, kami di Sompang Kolam ini kami memiliki suatu produk unggulan yang menjadi warisan turun-temurun yang pada akhirnya berdasarkan produk unggulan ini banyak keberhasilan yang kami raih
dari kampung Kolang, dari wilayah Kolang, atau yang namanya Indonesia Kolang, itu dari produk unggulan yang kami buat, yaitu gula kolang. Gula kolang. Yang sering sekarang disebut gula rebuk atau gula semut. Gula semut. Dan sekarang teman-teman minta maaf bahwa kami yang menjadi generasi penerus, kami sudah mendesain itu gula kolang melalui sebuah kemasan yang berbentuk bisa dibilang rapi begitulah. Sudah dikemasan sendiri. Sudah dikemas dan nanti kemudian lihat sendiri sebentar bagaimana produknya kami di. Nanti kita lihat menuju ke tempat lokasi. Dan yang berikut lagi, spot wisata yang ada di Desa Sompang Kolang, kami memiliki Sompang. Kami memiliki Sompang dan itu terletak di pusat Kampung Kolang. Yang selama ini orang tua dulu sering menyebut Batu Kolang. Nah, Sompang Kolang. Berada di Desa Sompang Kolang, kita memiliki Sompang. Nah, Sompang Kolang ini di atas itu dimiliki oleh seluruh warga yang berada dalam satu keturunan kami yang pertama itu namanya Empu Pesau. Sompang yang berada di pusat Kolang itu menjadi milik semua warga Kolang, baik yang berada di Kampung Kolang maupun yang berada di luar, itu menjadi pemilik. Tapi kami ini satu keturunan namanya Empu Pesau. Selain wisata alam berupa air terjun, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sompang Kolang, yang mana tadi beliau sudah jelaskan bahwa selain wisata ada program-program pemerintah yang dilaksanakan dalam desa berupa pembuatan gula rebok atau gula semut ya. Gula semut. Nanti kita sama-sama ke lokasi produksi. Produksi. Tapi saat ini kita akan explore air terjun. Kita akan explore, kemudian kita akan berikan yang terbaik bagi para pencinta desa wisata atau pencinta air terjun. Harapan Pak Kades dengan segala program yang sudah Pak Kades laksanakan bersama masyarakat desa berupa produksi gula merah atau gula semut rebok ya. Kemudian harapan Pak Kades nih untuk pemerintah nih. Terima kasih teman-teman. Yang pertama pasti yang kita lakukan ini, yang kita laksanakan ini, yang pertama pasti kita menjawab bahwa Kabupaten Manggarai Barat ini sudah dinominasi sebagai kabupaten super premium. Itu artinya mulai dari Labuan Bajo sampai di desa-desa yang berada di Manggarai Barat itu harus menjadi desa wisata. Harapan kita setelah kita memiliki wisata alam, kita punya harapan mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga pusat, supaya mari kita sama-sama mendesain supaya wilayah yang berada di dalam Kabupaten Manggarai Barat, lebih khusus yang berada di dalam Desa Sompang Kolang ini, kita punya harapan. Saya punya harapan dan seluruh warga masyarakat Desa Sompang Kolang ini punya harapan yang sama, supaya kita sama-sama desain ini objek wisata alam yang ada di desa ini. Bagus ya. Yang pertama, yang kedua, tentu di situ juga kita tahu bahwa kita memiliki keterbatasan dalam arti keterbatasan dalam berpikir, keterbatasan lebih khusus dalam hal ini soal biaya. Yang pertama, menuju tempat wisata ini, lebih khusus di senja-senja yang saya sebutkan tadi, yang kita sampaikan tadi, akses jalannya lumayan problematik. Sehingga harapannya dengan pertemuan ini dan seluruh pemirsa bisa sama-sama membantu. Seperti apa keterbatasan yang kami miliki di sini, supaya pada akhirnya kita sama menjawab bagaimana super premium itu yang terjadi di Manggarai Barat itu akan terwujud sampai di desa-desa. Oke. Sekarang kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Kades Sompang Kolang. Saatnya kita akan melihat-lihat atau mengeksplor tempat wisata berupa air terjun. Nanti pemirsa bisa lihat di channel YouTube saya. Nanti saya akan melampirkan channel YouTube saya. Kemudian selain dari air terjun, kita akan menuju ke lokasi
produksi gula merah atau rebok. Saya informasikan setelah Susa Loang ini, sebentar kita lewat Susa Deher, Tipu Deher, yang berikut Tipu Ngesung. Di situnya tidak ada susahnya, tetapi ngesung itu bahasa Manggarai, bahasa Tolang, artinya lesung. Sehingga tipe kolamnya sebentar seperti lesung. Oke, nanti kita apa? Nanti kita lihat Satu spot kita kasih nama, dijelaskan nama supaya tidak bingung ya. Tidak bingung. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Pak Kepala Desa. Semua dapat dilaksanakan apabila kita tetap berusaha dan melangkah maju. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.